在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di planet Yunxia, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dan matanya bersinar. Kekuatan sungai dunia bawah menutupi kedua bagian tulang itu. Pada saat ini, dua bagian tulang itu bergerak seolah-olah mereka hidup. Setelah semburan cahaya keemasan, gemetar menjadi lebih keras. Itu bukan hanya satu bagian, tetapi seluruh tulang bergetar. Seolah-olah sebuah tangan besar memegangi tulang punggung seseorang dan mengguncangnya dengan keras, sehingga menyebabkan seluruh tubuh mereka bergetar. Ular Moongazer seperti ini sekarang. Seluruh planet mulai bergetar hebat. Daerah di sekitar Wang Lin bergetar hebat, tetapi tubuhnya sepertinya terpaku di tempatnya dan tetap tidak bergerak. Rasa sakit yang luar biasa menyebar di seluruh ular Moongazer raksasa ini, tetapi karena jumlah besar buah kenaikan surgawi, rasa sakit itu sangat berkurang. Juga, melalui beberapa cara yang aneh, rasa sakit ini diubah menjadi perasaan senang yang intens. Semburan kabut merah keluar dari tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi planet ini. Tentakel bergetar hebat dan raungan teredam sepertinya datang dari planet ini. Semua tentakel di permukaan memanjang seperti orang gila, dan panjangnya bertambah beberapa kali lipat dari aslinya 1000 kaki. Jika seseorang melihat planet Yunxia dari luar angkasa, itu akan terlihat seperti bulu babi raksasa. Jauh di dalam planet Yunxia, mata Wang Lin semakin bersinar. Kekuatan hisap tak berujung datang dari lengannya dan menyebar ke dua bagian tulang. Kekuatan isapnya seperti pisau yang memisahkan tulang dari tubuh Moongazer Serpent. Selama proses ini, ular Moongazer raksasa ini bergetar lebih hebat lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet, dan tentakel memanjang lebih jauh. Pada saat yang sama, sejumlah besar kotoran jatuh dari Moongazer Serpent. Jika seseorang melihat ini dari langit, mereka akan melihat sejumlah besar tanah mengambang dari planet dan keluar angkasa. Namun, jika seseorang melihat dari luar angkasa, mereka akan melihat daratan yang tak terhitung jumlahnya datang dari planet Yunxia dan perlahan-lahan melayang pergi. Itu seperti telur dengan cangkangnya yang cepat retak dan jatuh. Aura kuno perlahan datang dari dalam planet saat kotoran beterbangan. Seolah-olah binatang buas yang telah tidur selama bertahun-tahun secara bertahap terbangun. Getaran menjadi semakin kuat, dan semakin banyak kabut merah mulai datang dari tentakel. Campuran kabut merah dan kabut di luar tampak membentuk kepompong yang padat. Di planet Yunxia, mata Wang Lin bersinar lebih terang. Bumi bergetar lebih hebat sebelumnya, dan perasaan krisis yang kental datang padanya dari segala arah. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergerak secepat cahaya. Saat ini matanya mengandung kekuatan guntur. Dia langsung sampai di bagian kiri tulang. Kedua tangannya meraih tulang dan dia berteriak, "Bangkit!" Raungan ini seperti guntur bergemuruh yang memuntahkan semua energi Wang Lin dengan imbalan kekuatan besar. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di lengannya membengkak, dan bahkan ada kilatan rune yang muncul dari siklus energi spiritual langitnya. Kedua tangannya mencengkeram bagian kiri tulang dengan erat. Matanya menunjukkan jejak kegilaan, tetapi jauh di dalam kegilaan ini ada rasa ketenangan yang luar biasa. "Bangkitlah untukku!" Wang Lin berteriak lagi dan dia menarik dengan tangannya lagi. Bumi berguncang lebih hebat dan raungan menyakitkan datang melalui bumi. Namun, karena kekuatan buah kenaikan surgawi, ular Moongazer raksasa tidak dapat menentukan perasaan apa ini. Bumi berguncang lebih keras, dan tubuh Wang Lin menegang dan dia menarik sekali lagi. Dia berhasil membuat setengah tulang ini bergerak 3 inci. Selama itu bisa dipindahkan, bahkan 1 inci pun penting. Wang Lin mengaktifkan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu dan menarik tulangnya. Gemuruh tak berujung datang dari bumi saat tulang yang panjangnya tak terhitung kilometer itu perlahan diseret keluar oleh Wang Lin. 7 inci, 10 inci, 3 kaki, 6 kaki, 10 kaki, 100 kaki. Suara gesekan sudah cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Wang Lin mulai menarik separuh tulang ini lebih cepat dan lebih cepat.
Wajah Wang Lin ganas, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak seperti orang gila. Jika dia belum mencapai tahap akhir ascendant, tubuhnya mungkin tidak tahan menggunakan energi spiritual surgawi seperti ini. Setiap kali energi spiritual surgawi berputar sekali, kekuatan Wang Lin akan meningkat pesat. Waktu sangat penting, dan bahayanya meningkat 1 kali lipat setiap detik yang dia habiskan di sini. Ada suara gemuruh keras saat Wang Lin bergegas ke permukaan dengan bagian tulang ini. Penjaga langit segera melewati Wang Lin dan menyerbu ke bagian tulang lainnya. Sebagai perbandingan, penjaga surgawi yang berada di tahap ilusori Yin dan mengembangkan metode yang mirip dengan dewa kuno jauh lebih kuat dari Wang Lin. Itu tiba di sebelah tulang dalam sekejap dan meraihnya dengan kedua tangan. Ketika penjaga angkasa menarik bagian lain dari tulang itu, bumi bergetar lebih hebat lagi. Gemuruh itu terdengar seperti petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Saat penjaga surgawi memegangi tulang itu, tubuhnya bersinar keemasan dengan sedikit warna merah. Itu menyeret tulang dan mengikuti setelah Wang Lin. Wang Lin dan penjaga langit masing-masing menyeret satu bagian tulang saat mereka dengan cepat menerobos seluruh bumi di depan mereka dan menuju ke permukaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, karena Wang Lin menggunakan semua kecepatannya tanpa ragu-ragu. Awalnya dia tidak cepat, tetapi begitu dia mendapatkan momentum, dia menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bumi bergetar dan ular Moongazer meraung lebih keras. Tentakel melepaskan lebih banyak kabut merah, dan di bawah stimulasi rasa sakit yang hebat ini, ular Moongazer dengan cepat berubah menjadi bentuk ketiganya. Namun, berkat buah kenaikan surgawi, proses transformasi menjadi jauh lebih lambat dan ular Moongazer tidak dapat mengetahui dari mana rasa sakit yang hebat itu berasal. Bagaimanapun, tubuhnya terlalu besar. Juga, itu baru bangun secara bertahap, jadi masih dalam kondisi mengantuk. Ini memungkinkan buah kenaikan surgawi menjadi lebih efektif. Saat bumi bergemuruh, Wang Lin menyerang. Saat dia menyerbu, kegilaan di matanya bahkan lebih intens. Dia tanpa ampun menarik tulang itu dari bawah tanah. Suara keras membuat bumi semakin bergetar, dan suara tulang yang bergesekan dengan bumi sudah cukup membuat orang sakit kepala. Setengah bagian tulang ini terlalu besar dan membentang sejauh beberapa kilometer seperti pegunungan. Dari kejauhan, itu tampak seperti naga api emas raksasa. Objek ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas yang dipegang, jadi Wang Lin harus menyeret tulangnya saat dia menerjang ke langit. Sosoknya terlalu kecil dibandingkan dengan tulang raksasa ini. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Tepat pada saat ini, bumi bergemuruh sekali lagi dan penjaga surgawi menyerang. Itu membawa separuh tulang lainnya dan mengikuti setelah Wang Lin. Mata Wang Lin memerah, dan siklus energi spiritual surgawi di tubuhnya sudah melampaui batasnya. Beberapa energi spiritual surgawi bocor keluar dari tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan bisa mendapatkan tulang ular Moongazer, rasa sakit ini sepadan. Wang Lin tahu bahwa dia harus segera pergi, karena jika dia sedikit lebih lambat, semuanya akan hancur dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Dia tidak percaya bahwa ular Moongazer akan memiliki pikiran untuk membiarkan makhluk yang mengambil tulangnya lolos. Begitu dia dimakan, dia pasti akan mati. Meskipun tentakel ingin membungkusnya, karena efek buah kenaikan surgawi, gerakan mereka lebih lambat. Namun, tulangnya terlalu besar, jadi meskipun tentakelnya lebih lambat, banyak dari mereka masih melilit tulang. Wang Lin menamparkan tas pegangannya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan bendera larangan. Matanya menunjukkan tanda patah hati, tapi ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkannya. Dia membentuk segel dan menunjuk ke bendera larangan. Bendera ini tiba-tiba bergetar dan sepertinya mengeluarkan tangisan sedih. Bagaimanapun, itu telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun, dan lebih dari 900 tahun pemurnian itu telah menyebabkan sedikit kecerdasan terbentuk. Jeritan sedih mengungkapkan sedikit ketegasan. Bendera pembatasan runtuh dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi meteor hitam. Sepertinya ada nyala api yang menyala di dalamnya saat itu menghantam tentakel yang melilit tulang. Penghancuran diri dari bendera pembatasan ditukar dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, batasan besar muncul, dan batasan ini mengandung roh.
Karena batasan besar ini membawa semangat, itu melepaskan kekuatan tanpa akhir. Ketika jatuh di tentakel, itu menyebabkan mereka langsung melambat. The Moongazer Serpent terlalu kuat. Bahkan penghancuran diri dari bendera pembatasan tidak bisa memotong tentakel, itu hanya bisa menunda tentakel sebentar. Wang Lin diam-diam menghela nafas, tapi dia tanpa ampun menariknya tanpa ragu-ragu. Tulang yang terjerat ditarik ke atas dan Wang Lin menyerbu ke arah kabut di langit sambil membawa tulang itu. Adapun bagian tulang yang dibawa oleh penjaga surgawi juga terjerat. Namun, dengan hancurnya bendera larangan, itu juga ditarik bebas, dan penjaga mengejar Wang Lin. Selama mereka bisa melewati lapisan kabut ini, mereka akan berada di luar angkasa. Namun, tepat pada saat ini, getaran di bumi mencapai puncaknya dan celah besar muncul. Itu seperti mulut besar, dan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut besar ini. Tubuh Wang Lin bergetar dan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya runtuh. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan dia batuk seteguk darah. Bahkan tubuh penjaga langit bergetar, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya menghilang sedikit. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia mengabaikan aura mulut raksasa saat dia menyerbu sekali lagi menuju kabut tebal. Namun, retakan di tanah naik seperti orang gila. Pada saat ini, bumi mulai terus naik dan seluruh planet mulai bergemuruh. Sejumlah besar tanah runtuh dan terbang keluar angkasa. Pemandangan ini hampir persis sama dengan saat tubuh aslinya menyebabkan planet runtuh. Namun, planet itu runtuh dari dalam, dan ledakannya sangat kuat. Jika pembudidaya tingkat rendah terlalu dekat, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, planet Yunxia sedikit berbeda. Meskipun itu juga runtuh, tidak ada kekuatan penghancur. Itu lebih karena ular Moongazer yang bangun dan mengibaskan puing-puing yang telah berkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bumi yang terus naik hanyalah ilusi, karena yang disebut bumi hanyalah tubuh ular Moongazer. Kebangkitan bumi hanyalah ular Moongazer yang berbalik dan mengangkat kepalanya. Retakan raksasa itu langsung menutup, dan kecepatannya tak terbayangkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kekuatan buah kenaikan surgawi masih ada di sana, atau tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia bisa menghentikan ular Moongazer sejenak, dia bisa menerobos melalui kabut dan memasuki ruang angkasa. Wang Lin mengatupkan giginya dan hendak menamparkan tas pegangannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang sangat dia kenal saat mulut besar itu mendekatinya. Itu adalah fluktuasi dari formasi pedang bintang 7. Dia menarik tangan kanannya dari tas dan membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Formasi pedang, putar." Suaranya membawa kekuatan saat itu menyerbu seperti sambaran petir menuju formasi pedang bintang 7 di dalam mulut besar. Formasi pedang bintang 7 dengan cepat berputar dan mengeluarkan energi pedang tanpa akhir saat menyerang seperti orang gila dari dalam. Namun, serangan ini benar-benar tidak penting bagi ular Moongazer dan tidak dapat menghentikannya bahkan selama setengah detik. Melihat mulut semakin dekat dan dekat, mata Wang Lin bersinar cerah dan dia berteriak, "Pedang tikus, meledak." Suara teredam keluar dari mulut dan kemudian suara gemuruh datang dari dalam. Mulutnya bergerak lebih cepat dan berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia dan penjaga langit sekarang telah memasuki kabut tebal. Namun, kabut tebal ini dengan cepat menghilang saat mulut tertutup. Itu menghilang tanpa kesurupan dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya kabut tebal di sekitar ular menghilang. Babi, domba, monyet, lembu, harimau, dan kelinci, semuanya meledak. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegilaan. Gemuruh-gemuruh, ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalam ular Moongazer. Tidak hanya pedang itu meledak, roh-roh jahat yang tinggal di dalamnya juga meledak. Pada saat ini, kekuatan destruktif yang kuat terbentuk saat formasi pedang bintang 7 meluncurkan serangan terkuatnya ke Moongazer Serpent. Namun, ular Moongazer begitu kuat sehingga ledakan formasi pedang bintang 7 tidak berpengaruh padanya. Itu hanya memperlambatnya sesaat karena dampak ledakan. Namun, yang diinginkan Wang Lin adalah memperlambatnya. Dia dan penjaga celestial dengan cepat menyerbu.
bintang-bintang ada tepat di depan mata mereka. Mulut besar itu dengan cepat pulih. Kekuatan buah kenaikan surgawi masih membuatnya tidak yakin dari mana rasa sakit dan kegembiraan yang kuat ini berasal. Namun, dalam keadaan bingung setelah terbangun, kedua makhluk yang mencoba melarikan diri itu membawa sesuatu yang familiar. Itu tanpa sadar mengejar untuk mencoba menyimpan dua hal yang akrab di sini. Ketika melihat dua lainnya bergerak lebih cepat dan lebih cepat, itu mengeluarkan suara yang tidak terdengar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun suara ini tidak memiliki arti praktis, itu sangat aneh. Saat suara ini muncul, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Ini adalah bahasa dewa kuno. Wang Lin tersentak. Kenangan dari Tusi tidak menunjukkan bahwa ular Moongazer dapat berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Ular Moongazer macam apa ini? Saat kata-kata dewa kuno bergema, langit berubah. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa makhluk yang mengejarnya bukan lagi Moongazer Serpent tetapi dewa kuno dewasa. Bahasa dewa kuno bergema, dan itu sangat kuno. Namun, apa yang dibawa Wang Lin adalah perasaan bahwa krisis hidup dan mati akan segera terjadi. Retakan muncul di sekitar area ini seolah-olah akan runtuh. Ini membuat Wang Lin hampir kehilangan akal. Dia tahu mantra ini. Ini adalah mantra penghancur yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Kuno Bintang 8. Itu bisa menghancurkan semua yang terlihat dan menyebabkan segala sesuatu dalam jangkauannya runtuh menjadi debu. Perasaan hidup dan mati yang dia rasakan tidak pernah sekuat ini. Wang Lin berbalik dan mengeluarkan raungan yang keras namun aneh. Apa yang dia ucapkan juga bahasa para dewa kuno, yang dia warisi dari Tusi. Bumi tiba-tiba berhenti dan mulut besar itu menutup sedikit. Pada saat yang sama, dua retakan lagi muncul, memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Tatapan ini jatuh pada Wang Lin, dan itu mengungkapkan jejak dingin dan kebingungan. Karena ular Moongazer terputus, keruntuhan ruang di sekitar mereka berhenti. Wang Lin melarikan diri tanpa ragu-ragu dan penjaga surga tidak pernah berhenti. Tepat pada saat ini, sosok kurus keluar dari kedalaman retakan dengan rasa takut dan kegembiraan. Dia adalah keserakahan. Perubahan besar pada ular Moongazer menyebabkan lokasi penyerapan dan ekskresi di ular Moongazer berubah secara drastis, menghasilkan sebuah lubang. Grid menggunakan celah ini untuk melarikan diri, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tungku besar itu. Setelah menyerbu keluar dari tempat itu, Grid memperhatikan betapa menakutkannya ular Moongazer itu. Dia tidak ragu menggunakan tungku besar untuk membantunya terbang. Ketika dia melihat retakan raksasa dan bahkan bintang-bintang di luarnya. Semangat yang tidak muncul dalam 100 tahun melonjak di sekujur tubuhnya. Dia bahkan merasakan air mata muncul di matanya. Hari-hari hidup tidak seperti manusia atau hantu akhirnya akan segera berakhir. Dia mengingat 100 tahun terakhir. Dia telah menghabiskan hampir seluruh waktu di lokasi ekskresi binatang itu. Baginya ini adalah aib. Secara khusus, bau busuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Meski baunya sudah hilang, dia merasa masih bisa mencium baunya. Grid bersumpah bahwa begitu dia melarikan diri, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah ke wilayah utara sistem bintang Alhaven. Di masa depan, ketika dia pergi berburu harta karun lagi, dia harus berhati-hati, dan lebih berhati-hati. Melihat retakan semakin dekat dan lebih dekat, kegembiraan Grid telah mencapai puncaknya. Orang tua keserakahan akhirnya akan bebas. Pada saat ini, kebingungan di mata ular Moongazer tiba-tiba menghilang dan bahasa dewa kuno bergema sekali lagi. Seluruh tubuh Wang Lin terasa dingin. Di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa ragu lagi. Dia mengirimkan perintah yang menyebabkan penjaga angkasa melambat dan melemparkan setengah dari tulang yang dibawanya ke Moongazer Serpent. Aku akan mengembalikan setengahnya. Separuh tulangnya seperti gunung besar, jadi itu menciptakan suara siulan yang keras saat jatuh melalui atmosfer. Ini menyebabkan mulut besar itu berhenti sekali lagi. Runtuhnya ruang sekitarnya berhenti sekali lagi. Ular Moongazer menatap gunung yang jatuh dengan cepat, dan matanya mengungkapkan kebingungan sekali lagi. Benda ini sangat familiar, tapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun, tanpa sadar ia membuka mulutnya dan menelan pegunungan. Kegembiraan Grid begitu kuat sehingga sepertinya dia telah melahap buah Ascension Celestial yang tak terhitung jumlahnya.
Dia bergerak sangat cepat saat dia semakin dekat ke celah. Dia bahkan ingin mengom dengan keras. Hampir 100 tahun penderitaan akhirnya akan segera berakhir. Dia tidak bisa berteleportasi di dalam Moongazer Serpent, dia sudah tahu ini. Saat dia mencoba berteleportasi, dia akan dihalangi oleh kekuatan aneh, yang akan menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun, tepat pada saat ini ketika Grid sangat dekat dengan retakan, bayangan raksasa tiba-tiba menutupi celah tersebut. Keserakahan terkejut dan dia mengusap matanya. Ia bahkan curiga dirinya sedang berhalusinasi. Apa bayangan raksasa ini? Setelah tercakup dalam bau busuk di dalam Moongazer Serpent begitu lama, bahkan pikiran Grid sedikit tumpul. Ini, gunung. Mata Grid menunjukkan keputusasaan dan kegembiraannya langsung menghilang. Siapapun yang tiba-tiba merasakan perasaan kontradiktif yang kuat ini akan merasa seperti akan runtuh. Namun, keserakahan adalah pembudidaya yang kuat. Dia meraung saat dia maju ke depan dan memasuki tungku. Kemudian tungku menghantam ke samping. Gunung bersiul dan ujung gunung bergesekan dengan tungku, menyebabkan serangkaian percikan api. Getaran itu menyebabkan Grid, yang ada di dalam, terus batuk darah. Sial! Setelah hampir menghindari gunung, Grid muncul dari tungku dengan sangat pucat. Dia tidak memiliki kendali penuh atas tungku, jadi jika dia berada di dalamnya terlalu lama, dia akan dimurnikan oleh aura menakutkan di dalamnya. Setelah menelan setengah gunung, kebingungan di Moongazer Serpent menjadi lebih kuat. Perasaan ini sangat akrab, hampir teringat. Meminjam momen keraguan dari Moongazer Serpent, Wang Lin memerintahkan penjaga langit untuk membantu membawa tulang itu. Keduanya dengan cepat melarikan diri menuju bintang. Kebingungan di Moongazer Serpent secara bertahap menghilang dan kekuatan buah kenaikan surgawi akan segera menghilang. Sekarang ia ingat bahwa gunung ini bukanlah benda biasa, ia terbentuk dari tulangnya sendiri. Saat efek buah kenaikan surgawi menghilang, ular Moongazer dapat mendeteksi lokasi rasa sakit. Itu dari tempat tulangnya seharusnya berada. Badai tiba-tiba muncul. Setelah efek buah kenaikan surgawi menghilang, rasa sakit yang disembunyikan oleh buah-buahan muncul dengan sendirinya. Ini menyebabkan kemarahan ular Moongazer meledak sepenuhnya. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, ada satu kalimat yang dia gunakan untuk menggambarkan ular Moongazer. Murka Moongazer, jari dari Dewa Kuno. Ini adalah deskripsi kedua dari ular Moongazer dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, dan itulah yang Wang Lin punya kesan paling mendalam. Membaca yang tersirat, itu berarti bahwa sekali ular Moongazer marah dan mencapai bentuk ketiganya, ia memiliki kekuatan jari Dewa Kuno. Kekuatan ini bervariasi, tetapi jari Dewa Kuno bintang 9 sudah cukup untuk meruntuhkan planet budidaya. Jika itu adalah Dewa Kuno bintang 1, itu akan ditertawakan oleh seorang murid. Namun, ular Moongazer raksasa sebelum Wang Lin bukanlah lelucon. Seluruh tubuh Wang Lin memancarkan cahaya dingin ketika kecepatannya dan pengawal angkasa mencapai batas saat mereka membawa tulang dan melarikan diri. Dia telah mencoba untuk menyerapnya dengan manik-manik yang menentang surga, tetapi untuk beberapa alasan, itu sangat lambat dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini, gemuruh keras bergema di seluruh planet Yunxia. Suara ini sangat keras sehingga tidak pantas untuk menyebutnya guntur. Raungan marah ini menggema di bintang-bintang dan terdengar jauh. Kelopak mata Wang Lin bergerak-gerak. Dia tidak berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Ular Moongazer tidak akan mati jika kehilangan tulangnya, ia hanya membutuhkan waktu untuk menumbuhkan tulang yang lain. Namun, tulang ini tumbuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak heran jika ular Moongazer sangat marah. Tubuh besar Moongazer Serpent perlahan membentang dari bentuk bulatnya dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan bumi semakin bergetar, dan tanah itu kembali runtuh. Kali ini keruntuhannya bahkan lebih menyeluruh. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya terus memanjang dan bergoyang, dan aura yang tak terbayangkan secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Tubuh keserakahan keluar dari tungku besar. Namun, itu adalah waktu yang sangat buruk untuk keluar, karena saat itulah ular Moongazer sedang melepaskan amarahnya. Ketika Grid melihat celah yang tidak jauh itu, matanya memerah. Dia meraung dan berakselerasi seperti orang gila. Dia ingin segera keluar.
Namun, tepat pada saat ini, retakan itu perlahan menutup. Mata Grid meneteskan air mata darah dan dia menjerit menyedihkan. Tidak. Ular Moongazer menutup mulutnya, dan tubuhnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan. Namun, aksinya masih lambat dan masih belum memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Namun, karena kabut buah kenaikan surgawi yang tersisa dibersihkan dari sistemnya, itu secara bertahap mendapatkan kembali kendali. Wang Lin membawa tulang Moongazer Serpent dengan penjaga surgawi di belakangnya. Saat mereka memasuki ruang angkasa, dia menamparkan tas pegangannya dan kompas bintang muncul. Dia berubah menjadi seberkas sinar perak dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Tatapan dingin Moongazer Serpent menatap jauh ke arah Wang Lin. Tentakel besar di tubuhnya bergerak sedikit dan badai yang kuat tiba-tiba muncul. Badai ini sangat kuat sehingga menciptakan serangkaian ledakan sonik. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, lalu Moongazer Serpent bergerak. Seseorang hampir tidak tahu itu telah bergerak, tetapi jaraknya dari Wang Lin ditutup dalam sekejap. Pada saat yang sama, ular Moongazer membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa saat melihat ratusan ular Moongazer yang lebih kecil keluar dari mulutnya. Keserakahan juga ada di dalam mulutnya. Ketika dia melihat bintang-bintang, kegembiraannya menyala sekali lagi. Perasaan ini terlalu bagus, karena sudah terlalu lama sejak dia melihat bintang-bintang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar melarikan diri. Dia langsung melihat kompas bintang dari kejauhan dan mengenali Wang Lin. Keserakahan tiba-tiba tercerahkan dan matanya menunjukkan kebencian. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Ada terlalu banyak binatang buas sepanjang 1000 kaki di sekitarnya, dan dia takut gerakannya akan menarik mereka mendekatinya. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh tasnya yang berisi dan mengeluarkan anggur surgawi. Dia mengatupkan giginya dan minum seteguk, hanya menyisakan 2 tetes. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya meledak di tubuhnya. Energi surgawi ini padat dan kaya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh surgawi sejati. Menahan rasa sakit yang luar biasa dan perasaan pingsan, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun menunjuk ke arah ular Moongazer itu dan berteriak, "Berhenti!" Energi spiritual surgawi yang hendak meledak dari tubuhnya tiba-tiba melonjak keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang mengelilingi langit dan bumi. Satu kata sepertinya menghentikan langit dan bumi bergerak. Biasanya, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini. Dia mengandalkan anggur surgawi. Tanpa anggur surgawi, mustahil baginya untuk menggunakan mantra berhenti sejauh ini. Meminjam momen ini, Wang Lin keluar tanpa ragu-ragu. Dia bergerak sangat cepat dan menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua dari tanah roh iblis. Wang Lin telah menghentikan ular Moongazer kecil, tetapi mantra berhenti tidak berpengaruh pada ular Moongazer besar yang membentuk planet Yunxia. Itu bergegas keluar dan dampak ganas yang ditimbulkannya memungkinkan ular Moongazer yang lebih kecil untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, keberuntungan Grid sangat buruk. Dia juga dihentikan dan pulih sedikit lebih lambat. Saat ular Moongazer menyerang, dia jatuh ke mulutnya sekali lagi. Keserakahan merasa penglihatannya menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia menemukan dia benar-benar kembali ke dalam celah sekali lagi. Merasa putus asa, mata Grid menunjukkan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke tungku besar itu. Tungku itu mengeluarkan aura kuno dan riak menyebar. Mata Grid berkedip dan dia segera mengubah posisi dengan Moongazer Serpent kecil tercepat. Ekspresinya sangat pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia kemudian menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-berani pergi." Wang Lin sudah lama memperhatikan Grid. Dia bahkan tidak menoleh saat dia menunjuk ke belakang dirinya dan energi spiritual surgawi seperti badai di tubuhnya melonjak keluar. Berhenti. Keserakahan akan menggunakan kemampuan tungku sekali lagi untuk mengganti dirinya dan Wang Lin. Namun, mantra penghenti diturunkan dan tubuhnya membeku. Tatapan Moongazer Serpent tiba-tiba tertuju pada keserakahan, dan matanya bersinar terang. Ia merasakan aura yang membuatnya merasa sangat nyaman berasal dari tungku besar.
Saat itu, ketika ular Moongazer belum terbangun, alasan itu tidak membunuh Grid adalah karena tungku ini. Namun, itu belum bangun saat itu, jadi secara tidak sadar mengirim Grid dan tungku ke tempat ekskresinya. Meskipun itu adalah tempat ekskresi ular Moongazer, itu juga tempat ular Moongazer menyerap sesuatu. Ia secara tidak sadar ingin menyerap tungku, dan ini menyebabkan 100 tahun penderitaan Grid. Pada saat tubuh Grid membeku, Moongazer Serpent dengan cepat menyerang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggunakan perubahan ini untuk memperlebar jarak sekali lagi. Keserakahan hanya merasakan visinya menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia telah ditelan sekali lagi dan berada di tepi celah. Naik turun yang konstan ini membuat wajah Grid sangat pahit, dan itu membuat kebenciannya pada Wang Lin semakin kuat. Itu semua karena kamu? Grid tanpa ampun mengatupkan giginya, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekan tungku. Cahaya putih susu keluar dari kepalanya dan tercetak di tungku. Keserakahan meraung, bahkan jika saya harus mengorbankan kekuatan hidup saya masih akan melarikan diri dari tempat ini. Tungku menyerap kekuatan hidup Grid dan segera tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, itu mulai tumbuh. Aura kuno terus menyebar saat tungku membesar. Ular Moongazer meraung. Saat raungan bergema, Wang Lin batuk seteguk darah lagi. Dia sudah terluka parah. Adapun penjaga surgawi, itu juga berguncang dengan keras, dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Bahkan cahaya di matanya menjadi suram, tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, luka-lukanya agak ringan. Saat tungku mengembang, Wang Lin dengan tegas bergegas keluar. Mulut ular Moongazer ditopang oleh tungku yang mengembang. Orang tua ini tidak menginginkan tungku ini. Hati Grid sakit saat dia berbalik dan akan pergi. Namun, tepat pada saat ini, ular Moongazer meludahkan tungku raksasa dan matanya menunjukkan cahaya misterius. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera memanjang dan melilit tungku besar. Tentakel lain dengan cepat bergegas menuju target terdekat, Grid. Ekspresi keserakahan suram. Dia menamparkan tas pegangannya dan layar tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan kekuatan gunung dan sungai segera muncul di antara bintang-bintang. Sementara Wang Lin melarikan diri, perasaan bahkan memiliki halusinasi bahwa dia tidak lagi berada di antara bintang-bintang melainkan di depan pegunungan dan sungai yang megah. Lukisan gunung dan sungai. Kompas bintang Wang Lin melambat dan matanya menunjukkan keserakahan saat dia melihat ke layar. Wang Lin ingat Grid mengatakan bahwa dia tidak menemukan lukisan gunung dan sungai tetapi menemukan layar dengan proyeksinya. Mata ular Moongazer masih dingin, dan tanda aneh muncul di matanya. Wang Lin mengenali rune ini, itu adalah bahasa para dewa kuno. Saat rune itu berkedip, jari sepanjang 1000 kaki muncul di depan Moongazer Serpent. Ini hanya sebuah jari, dan kulitnya sangat kasar. Namun, itu memiliki aura samar yang memabukkan. Meskipun jari ini hanyalah ilusi, di mata Wang Lin, itu sangat nyata. Kemurkaan Moongazer, jari dari dewa kuno. Nafas Wang Lin kasar dan dahinya berkeringat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya tahu arti kata-kata ini.